Soyo hanya pulang berkunjung setelah 10 tahun di Jakarta. Sambutan pertama datang dari ibu Soyo. Sambutan kedua datang dari ayah tiri Soyo. Tepat sebelum dia mendorongku ke dinding, dia pikir Soyo masih gadis lemah, yang dulu dia kendalikan. Barang-barang Soyo dia jual untuk bayar utang judinya. Tapi kali ini, Soyo pulang dengan kamera tersembunyi, kontrak pengacara, dan sertifikat tanah rumah ini sendiri. Penerbangan pulang adalah satu arah, bukan untuk reuni keluarga, melainkan untuk menghancurkan segala yang mereka anggap tak tergoyahkan. Nomo Soyo Linosari. Selama 10 tahun, Soyo meyakinkan diri bahwa Soyo sedang berlari menuju masa depan yang gemilang, karir sebagai arsitek perangkat lunak perencanaan kota di perusahaan besar Jakarta, hidup yang Soyo bangun dari beton dan kode program. Hanya ketika surat dari perusahaan raksasa datang, Soyo sadar bahwa selama ini Soyo hanya berlari menjauh dari masa lalu. Usia Soyo sudah 29 tahun, posisi senior di firma perencanaan urban yang baru saja dibeli oleh perusahaan besar dengan nilai akuisisi ratusan miliar. Paket pesangon Soyo sangat besar, parasut emas untuk jatuh yang tak Soyo duga. Cerita resmi yang Soyo ceritakan pada sedikit teman dan ibu lewat telepon adalah bahwa Soyo sedang cuti panjang. Soyo pulang ke kota Bayur untuk istirahat, mencari diri sendiri. Koto-koto itu terasa seperti abu di mulut Soyo. Rumah. Koto itu sendiri adalah kebohongan. Kota Bayur di Jawa Tengah bukan lagi rumah Soyo sejak usia 19 tahun. Itu hanya tempat hantu-hantu Soyo tinggal. Kebenarannya, pek itu bukan pemicu perjalanan ini. Hanya memberi kesempatan. Bertahun-tahun, odo simpul dingin kemarahan yang mengeras di perut Soyo. Sesuatu yang sabar dan melingkar, yang sukses dan jarak hanya berhasil melindunginya, bukan melarutkannya. Sekarang dengan kalender kosong dan rekening penuh, pelindung itu hilang. Kemarahan itu bangun. Mengemudi mobil sewaan dari Bandara Semarang, hijaunya yang subur dan agresif di lanskap Jawa Tengah terasa mencekik setelah abu-abu dingin dan biru Samudra Pasifik di Jakarta. Udara semakin tebal dan lembab. Setiap kilometer mendekati kota Bayur memutar jarum jam kembali ke bagian hidup yang Soyo usahakan hapus dengan teliti. Soyo lewat pom bensin kecil yang sama, papan reklame yang mengelupas mempromosikan agen asuransi lokal. Tak ada yang berubah. Itu kutukan kota kecil ini, dan Soyo harap itu menjadi keuntungan Soyo. Ayah Soyo meninggal saat Soyo 16 tahun. Dia pria pendiam dan teguh, yang selalu berbau serbuk gergaji dan tanah. Arsitek lanskap yang mengajari Soyo melihat tulang-tulang sebuah tempat, struktur di balik permukaan. Kematiannya meninggalkan lubang besar dalam hidup Soyo, dan ibu Soyo, tenggelam dalam duka, buru-buru mengisinya. Dia mengisinya dengan Rahman. Rahman adalah kontraktor yang kadang ayah Soyo pakai, pria dengan suara menggelegar dan jabat tangan yang selalu terlalu kuat, terlalu lomo. Setelah pemakaman, dia langsung odo, memperbaiki genteng longgar, keran bocor, lalu keuangan ibu Soyo. Dia pindah masuk dalam setahun. Foto-foto ayah Soyo diturunkan satu persatu, diganti pemandangan biasa atau foto dia dan ibu Soyo di perjalanan memancing. Dia tak pernah mengadopsi Soyo, tak pernah mencoba jadi ayah. Dia kekuatan pendudukan. Pengendaliannya licik, seperti tanaman merambat yang pelan mencekik segalanya. Dimulai dari uang. Biar Soyo yang urus tagihan, Siti, katanya podo ibu Soyo, kamu sudah cukup sibuk. Tak lama, dia mempertanyakan setiap pembelian. Dono kuliah Soyo yang ayah bangun dengan teliti tiba-tiba jadi aset keluarga bersama. Saat Soyo butuh uang untuk buku kuliah, dia interogasi Soyo berjam-jam, menuntut tahu kenapa tak pinjam di perpustakaan Sojo. Dia membuat Soyo merasa parasit di rumah sendiri. Ancaman datang kemudian, selalu saat ibu tak odo. Tangan di bahu Soyo, mencengkeram terlalu kencang. Suara rendah di telinga. Jangan pikir kamu bisa main-main denganku,
gadis. Dia tak pernah meninggalkan bekas yang terlihat di luar, tapi dia membakar jiwa Soyo dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Soyo kabur saat 19 tahun dengan beasiswa, 2 koper, dan janji tak pernah bergantung podo siopo pun lagi. Dan Soyo berhasil. Soyo membangun benteng dari ambisi dan kemandirian. Tapi benteng tetap penjoro kalau kamu terlalu takut keluar. Memasuki jalan masuk kerikil yang familiar, jantung Soyo berdegup kencang. Rumah terlihat lebih kecil. Cat putihnya lebih kusam dari ingatan. Lubang ketakutan terbuka di perut. Pintu depan terbuka sebelum Soyo matikan mesin. Ibu berdiri di sono, tubuhnya lebih kurus, senyumnya dipaksakan. Lino, kamu sudah datang. Dia memeluk Soyo singkat, pelukan kertas tipis. Dia berbau pemutih dan kecemasan. Hai, Bu. Di balik bahunya, bayangan memenuhi pintu. Rahman. Dia bertambah gemuk, perutnya menekan kain kaos polo. Senyumnya penuh gigi. Sambutan predator. Wah, lihat siopo yang kucing seret masuk. Suaranya menggelegar, tak berubah. Masih seperti amplas di saraf Soyo. Soyo melangkah masuk. Udoro langsung pengap dengan hantu pertengkaran lomo. Toto letak somo, tapi energinya berbeda, lebih berat. Terisi kehadirannya. Soyo taruh tas di tanggo. Senang bertemu lagi, Pak Rahman. Soyo bohong. Dia melangkah mendekat, matanya memindai Soyo dari atas ke bawah, pandangan meremehkan dan memiliki yang membuat kulit Soyo merinding. Dia menilai pakaian Jakarta Soyo, postur percaya diri yang Soyo bangun susah payah. Dia mencari gadis yang dia ingat. Selamat datang kembali, katanya, koto-koto itu ejekan rendah. Lalu tangannya terangkat. Bukan gerakan cepat. Disengaja, hampir lambat. Waktu seolah melengkung, ruang di antara kami meregang lalu menyentak kembali. Bunyi tamparan telapak tangannya di pipi Soyo menggema di keheningan mendadak ruang depan. Kepala Soyo terpental samping, rambut terbang menutupi wajah. Panas tajam mekar di kulit, benturan membuat Soyo mundur selangkah. Bahu Soyo membentur dinding dengan bunyi redup. Telinga Soyo berdengung, penglihatan berkunang sesaat. Soyo rasakan rasa tembaga. Pelan Soyo balikan kepala, moto mengunci matanya. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kepuasan sombong, penegasan kekuasaan. Ini bukan amarah. Ini pernyataan. Kamu sekarang di rumahku. Aturan lomo masih berlaku. Pandangan Soyo melirik ibu. Dia berdiri beku di dekat pintu. Tangan menutup mulut, moto lebar penuh ketakutan yang familiar. Dia tak bergerak. Tak bicara. Tak melakukan apapun. Saat itu, 10 tahun hidup Soyo yang keras, promosi, kemandirian hancur jadi debu. Di mata mereka, Soyo masih 19 tahun, lemah, tak berdaya, masalah yang harus dikelola. Tapi saat perih di pipi Soyo semakin tajam jadi denyut sakit, simpul dingin kemarahan di perut tak hanya bangun, tapi terbuka. Dan kali pertama, bukan panas kacau. Ini es. Kejelasan mendalam, kalkulatif, dan kristal menyelimuti Soyo. Dia pikir dia memasukkan Soyo kembali ke tempat. Dia tak tahu dia baru saja memberikan kunci penghancurannya sendiri. Dengungan di telinga meredo, diganti jeritan diam di kepala Soyo. Soyo tak mundur, tak menangis. Soyo tahan pandangan Rahman, membiarkan dia melihat ketenangan mutlak yang menguasai Soyo. Perih di pipi jadi jangkar, pengingat tajam sakit yang Soyo pikir sudah Soyo lampaui. Dia telah melewati garis yang bahkan dia tak tahu odo, dan dengan itu membuka sejarah 10 tahun yang Soyo tekan rapat. Soyo pernah dijual potong demi utangnya. Dimulai saat Soyo 18 tahun, setahun sebelum kabur. Barang pertama hilang adalah laptop Soyo.
Hadiah kelulusan dari ayah, dibeli beberapa bulan sebelum dia meninggal. Itu harta paling berharga, gerbang aplikasi kuliah dan dunia di luar bayur. Saya pulang dari kerja paruh waktu di warung, meja saya kosong. Saat konfrontasi, Rahman hanya angkat bahu, membersihkan kuku dengan pisau lipat. Butuh uang cepat, katanya, tak bahkan melihat saya. Kamu bisa pakai komputer perpustakaan. Saya pandang ibu, moto memohon. Wajahnya topeng netral tegang. Lino, itu cuma barang gumamnya, memutar cincin kawin. Kita keluarga. Harus berkorban. Korban siapa? Masa depan saya dia gadaikan rp 1,5 juta untuk tutup kekalahan judi. Beberapa minggu kemudian, ponsel saya, lalu kalung ayah berikan di ulang tahun 16. Setiap kali, mantra ibu Somo. Cuma barang, sayang. Dia tak paham atau tak mau paham bahwa Rahman bukan cuma jual barang saya. Dia jual potongan ingatan ayah, menghapusnya dari rumah seperti foto-foto. Dia mencairkan masa lalu dan masa depan saya untuk bakar masa kini. Dan ibu menandatangani kwitansi dengan diamnya. Saya bukan putrinya. Saya jaminan. Titik puncak datang seminggu setelah ulang tahun 19. Dia pulang mabuk, bau whisky murah dan kekalahan. Pertengkaran mulai dari hal kecil, tagihan lupa dibayar. Meningkat, suaranya menggelegar di rumah kecil kami. Saya salah bicara bahwa dia tak berhak bicara kasar podo ibu. Dia balik ke saya, wajah ungu amarah. Dia dorong saya ke pojok dapur, tubuh besarnya menutup cahaya. Dia tak pukul saya saat itu. Dia lakukan yang lebih buruk. Dia ambil guci keramik yang ayah buat untuk ibu di kelas tembikar, barang terakhir karya tangan ayah di rumah, dan lempar ke dinding tepat samping kepala saya. Meledak, pecahan tanah liat dan remah jahe beterbangan. Malam itu, pertama kali saya telepon polisi. Seorang petugas bernama Pak Haris, perutnya tumpah di sabuk tugas, datang sejam kemudian. Dia lihat adegan dengan desah lelah. Rahman tiba-tiba sadar, tenang, dan minta maaf. Ibu menangis. Kecelakaan, kota Rahman mulus. Saya tersandung. Guci itu lepas dari tangan. Dia lempar ke saya, kota saya, suara gemetar. Pak Haris pandang wajah tenang Rahman lalu wajah saya berair mata. Apakah dia memukul kamu, Nona? Tidak, tapi dia jadi, kota katanya lawan katamu soal guci pecah. Nodo merendahkan. Lihat, sudah malam. Ini urusan keluarga. Bukti tak cukup. Dia angkat topi. Usahakan tak ribut. Dia pergi begitu saja. Sistem yang saya diajari percaya memandang teror, saya dan menyebutnya urusan keluarga. Saya paham saat itu tak ada yang datang selamatkan saya. Malam itu saya packing tas. Kabur sebelum fajar tanpa surat, tanpa pamit. Kabur saya dibiayai uang tunai yang saya sembunyi di kotak sepatu. Setiap rupiah adalah pemberontakan kecil. Hidup saya mulai di terminal bus. Saya naik 2 hari sampai kota tak ada yang kenal nama saya. Beasiswa yang saya amankan online pakai komputer perpustakaan jadi jangkar. Saya kerja 3 pekerjaan sambil kuliah. Didorong kafein dan kebutuhan membangun hidup begitu kukuh, begitu kuat finansial sehingga tak ada yang bisa ambil apapun lagi dari saya. Saya lulus cum laude dan direkrut startup menjanjikan di Jakarta. Saya tuang semua ketakutan dan amarah ke kerja, merancang sistem logis, bisa diprediksi perangkat lunak yang mengatur infrastruktur kota di dunia kode yang bersih dan teratur. Tak ada ayah tiri mabuk, tak ada ibu diam, tak ada polisi meremehkan. Hanya logika. Kalau ini, moko itu, sebab akibat. Itu tempat paling aman. Sekarang, berdiri di lorong itu, hantu penolakan Pak Haris bergema di telinga.
Saya akhirnya rasakan pergeseran. Saya bukan gadis ketakutan itu lagi. Saya tak pulang untuk istirahat. Saya pulang untuk menjalankan kesimpulan logis terakhir. Tanpa kata, saya berbalik dari mereka, ambil koper, naik ke kamar tamu, kamar lomo saya, kini tanpa kepribadian. Saya tutup pintu dan kunci. Pipi saya berdenyut, denyut tumpul ritmis. Saya tak lihat cermin. Tak perlu lihat bekasnya. Saya rasakan. Saya buka tas jinjing, geser pakaian rapi. Di dasar, dalam casing pelindung keras, ada laptop, dan di sampingnya USB drive kecil ramping perak. Terasa dingin dan berat di telapak, kontras tajam dengan panas di wajah. Ini bagasi sejati saya. Semua yang saya butuh ada di drive itu. Saya colok ke laptop. Layar menyala dan saya klik partisi terenkripsi. Prompt kata sandi muncul. Saya ketik nama ayah, Chandra Rahmadani. Folder terbuka, berisi dokumen hukum terpindai, laporan ban, rekaman audio. Tapi mahkota, file pertama yang saya klik adalah sertifikat tanah. Untuk 2 hektar lahan belum dikembangkan di pinggir selatan kota. Hamparan indah pohon jati dan mahoni yang ayah beli tahun lalu sebagai investasi. Tanah yang selalu dia bilang disimpan untuk masa depan saya. Tanah yang menurut catatan kabupaten yang saya pantau berbulan-bulan, masih atas nama ayah, dipegang trust yang dia dirikan untuk saya. Tanah yang saya tahu dari telepon tegang dengan ibu 6 bulan lalu, Rahman sedang gunakan untuk urusannya sendiri, izinkan teman berburu, simpan peralatan kontraktor, perlakukan sebagai miliknya. Dia pikir dia ambil segalanya. Dia pikir kendalinya mutlak. Tapi ayah saya, perencana pendiam dan teguh, tinggalkan satu pertahanan terakhir, aset final yang Rahman tak bisa gadaikan, potongan warisannya tersembunyi di bahasa hukum yang kering dan tak terbantahkan. Rahman jual masa lalu saya untuk uang receh. Dia tak tahu saya pulang klaim masa depan, dan sertifikatnya ada di drive perak ini. Dia baru saja tampar pemilik sah tanah yang dia langgar, dan kali ini bukti lebih dari cukup. Makan malam adalah kelas master perang psikologis. Keheningan jadi makhluk fisik, orang keempat di meja, berat dan mencekik. Hanya bunyi garpu menggores piring keramik dan kunyah sengaja keras dari Rahman di depan saya. Dia makan seperti menaklukkan makanan. Ibu bergerak di dapur dengan efisiensi rapuh, menolak pandang mata saya. Seluruh tubuhnya pelajaran penghindaran. Denyut di pipi meredo jadi sakit hangat terus-menerus, pengingat sambutan sore tadi. Saya makan pelan, metodis, pandangan tetap di piring. Saya antropolog mengamati suku asing bermusuhan. Mereka punya ritual, aturan tak terucap, dan saya, orang luar, gangguan ekosistem rapuh mereka. Ibu yang bicara pertama, suara tipis tajam, memotong keheningan. Kami pikir kamu tak akan pulang. Bukan pertanyaan, tuduhan. Ketidakhadiranmu nyaman. Kehadiranmu masalah. Saya angkat pandang matanya pertama kali sejak tamparan. Tak ada kehangatan, hanya dendam lelah. Dia wanita yang pilih pihak lama lalu. Dan pihak itu bukan saya. Segalanya berubah, kata saya, suara datar. Rahman hantam garpu ke meja, bunyi buat ibu loncat. Jangan nyaman, geramnya, arahkan garpu ke saya. Kamu tak punya tempat di rumah ini. Ini rumahku. Kamu di sini atas belas kasihku. Belas kasihmu? Koto-koto menggantung, tebal bau arogansinya. Dia deklarasikan kepemilikan bukan hanya struktur fisik, tapi ibu saya, sejarah saya, udara yang saya hirup. Saya tak jawab. Tak perlu. Berdebat dengannya seperti bergulat babi. Kalian berdua kotor dan babi suka. Alih-alih, mata saya melayang lewat wajah bengkak marahnya ke dinding di belakang. Ruang kosong,
bayangan persegi pucat di wallpaper bunga pudar. Tempat potret keluarga besar dulu tergantung, foto soyo, ibu, ayah di pasar malam setahun sebelum ayah meninggal. Lengan ayah di bahu soyo, kami semua tertawa, menyipit ke matahari. Itu kenangan bahagia terakhir di rumah ini. Dan kini hilang, diganti kosong. Kekosongan sengaja. Ruang kosong di dinding itu ceritakan segalanya. Ini bukan hanya soal kendali atau uang baginya. Ini penghapusan. Dia harus musnahkan setiap jejak Chandra Rahmadani untuk benar-benar miliki tempat ini, benar-benar miliki ibu Soyo. Dan dalam pikirannya, Soyo jejak keras kepala terakhir. Soyo selesaikan makan dalam diam, pemandangan dinding kosong terbakar di kelopak mata. Soyo permisi, bawa piring ke wastafel, naik lagi ke atas, rasakan tatapan permusuhan mereka di punggung setiap langkah. Sekali di kamar, bunyi kunci klik seperti segel ruang udara. Ini pusat komando Soyo. Topeng acuh tak acuh jatuh, Soyo hembus napas pelan gemetar. Tangan Soyo gemetar, bukan ketakutan, tapi energi marah fokus. Ini bukan rumah. Ini medan perang, dan Soyo datang siap. Soyo buka laptop, cahaya layar sambutan steril di kamar gelap. Soyo navigasi kembali ke drive terenkripsi. Folder bukti. File pertama yang Soyo buka adalah sertifikat tanah Rahmadani 7. Gambar terpindai tajam, cap kabupaten jelas di sudut atas. Soyo zoom tanda tangan di bawah. Chandra Rahmadani, tanda tangan ayah. Kuat, percaya diri, dengan lingkaran khas di huruf, Soyo kenal sebaik tanda tangan sendiri. Dokumen ini fondasi segalanya, fakta hukum di rumah yang dibangun atas kebohongan emosional. Kertas ini bilang dia masih odo, potongan dirinya masih berkuasa. File berikutnya wasiat Rahmadani final, wasiat terakhirnya, disahkan dan didaftar 2 tahun sebelum meninggal. Soyo gulir ke pasal 4, terus wasiat. Semua odo di bahasa hukum pada tapi tak ambigu. Dia ciptakan trust untuk manfaat Soyo dengan Soyo satu-satunya penerima saat dia meninggal. Aset utama trust, tanah 7, pengacara ayah, Pak Wibowo, ditunjuk wali hingga Soyo 25 tahun, saat itu Soyo ambil kendali penuh. Soyo 29. Aset itu milik Soyo. Ibu ditinggalkan rumah dan tabungan ayah. Tapi tanah, proyek warisan ayah, dikepung, dilindungi untuk Soyo. Dia lihat sesuatu. Bahkan saat itu, firasat masa depan yang buat dia bangun firewall terakhir lindungi Soyo. Akhirnya, Soyo klik file terakhir di folder. Rekaman telepon Wibowo 3. Soyo pasang earphone, volume rendah. Rekaman dari 3 minggu lalu. Suara Soyo jelas, profesional, lalu suaranya muncul, lebih tua, parau dari ingatan, tapi irama somo yang selalu tenangkan Soyo saat kecil kunjung kantor ayah. Lino, senang dengar suaramu, sayang. Maaf dengar soal pekerjaanmu, tapi kedengarannya kamu luar biasa. Terima kasih, Pak Wibowo. Soyo telepon soal terus tanah 7. Odo gemeresik kertas di ujungnya. Ah, yo. Ayahmu sangat bangga tanah itu dan sangat jelas niatnya. Sudah jadi milikmu. Bebas dan bersih. 4 tahun lalu saat ulang tahun 25, dokumen semua didaftar. Kamu pemilik sah satu-satunya. Odo masalah? Suami ibuku, Rahman, dia pakai tanah itu. Jeda panjang. Soyo hampir dengar pikiran pengacara tua bekerja. Hubungkan titik yang belum Soyo ucap. Pakai bagaimana? Tanyanya, suara lebih tajam. Simpan peralatan bisnis, izinkan orang berburu. Dia bertindak seolah miliknya. Soyo paham, kata Pak Wibowo, 2 kata berat makna. Lino, dengar Soyo baik-baik. Kepemilikanmu tak dipertanyakan. Catatan publik. Tapi penguasaan bisa berantakan kalau seseorang sudah pakai lomo.
Dia bangun struktur permanen. Bayar pajak. Saya rasa tidak. Saya bayar pajak tanah online sejak 25 tahun dari rekening sendiri. Pemberitahuan datang ke kotak pos yang saya buka di Jakarta untuk alasan ini. Tawa pelan lewat earbone. Kamu anak ayahmu. Baik. Teliti. Itu klaim terkuatmu. Jadi, opo rencanamu, Lino? Saya tarik napas. Koto-koto yang saya latihan bertahun-tahun akhirnya terucap. Saya akan ambil kembali yang milik saya. Dia akan lawan kamu, Pak Wibowo ingatkan. Pria seperti itu. Mereka lihat kepemilikan sebagai tindakan fisik, bukan hukum. Mereka percaya yang mereka pegang milik mereka. Dia tak akan suka surat dari pengacara. Dia lihat sebagai tantangan langsung wewenangnya. Saya tahu, kata saya, suara dingin. Saya hitung itu. Jeda panjang lagi. Lalu pengacara tua mendesah. Chandra selalu bilang kamu orang terkuat yang dia kenal. Hati-hati, Lino. Tapi lakukan yang harus. Rekaman selesai. Saya tutup laptop. Kota terakhir pengacara bergema di keheningan. Lakukan yang harus. Tamparan, hinaan, ruang kosong di dinding. Bukan hanya serangan podo soyo. Serangan podo ingatan ayah, warisan yang dia perjuangkan tinggalkan untuk soyo. Rahman pikir ini rumahnya. Dia akan belajar dia hanya penyewa sementara di dunia ayah soyo. Dan pengusiran sudah lama tertunda. Pagi berikutnya, saya hantu di rumah. Bangun sebelum fajar. Kebiasaan 10 tahun kerja teknologi pagi tak bisa dipecah. Saya mandi diam dan pakai seragam anonim untuk perjalanan ini, jeans gelap, kaos abu polos, sepatu jalan nyaman. Saat turun, Rahman di meja dengan koran, ibu tuang kopi. Tak satu pun akui saya. Tamparan kemarin kesepakatan tak terucap di antara mereka. Sudah terjadi dan kini diabaikan. Baiklah. Saya lebih suka diam daripada koto-koto mereka. Saya jalan pagi, umumkan ke ruang kosong di antara mereka. Mungkin ke perpustakaan. Lihat lowongan kerja. Saya butuh cerita sampul masuk akal, sesuatu yang cocok narasi putri pengangguran hilang mencari diri. Peran yang saya senang mereka percaya saya mainkan. Rahman mendengus ke koran. Ibu hanya angguk. Punggung ke saya. Udara pagi tebal manis bau tanah basah dan rumput potong. Kota Bayur sudah bangun coro lambat metodis. Saya lewati perpustakaan dan langsung ke pusat gosip kota, kafe sudut. Ambil meja kecil belakang, minum kopi hitam, dan hanya dengar. Di kota kecil, rahasia moto uang, percakapan santai bursa saham. Tak lomo. Dua pria bersepatu kerja berdebu duduk beberapa meja jauh bicara atas blueprint di antara gula dan krim. Dan Darmawan serius soal itu. Satu bilang mau mulai musim semi. 80 rumah baru di lahan selatan. Yang mono? Yang lain tanya, minum kopi. Tanah Lomo Rahmadani. Yang di belakang sungai. Rahman Santoso yang urus penjualan untuk istrinya. Koto-koto pukul saya seperti tinju. Napas tersedak. Darmawan. Arif Darmawan pengembang properti terbesar kabupaten. Pria yang ubah sawah tidur jadi kompleks rumah tanpa jiwa. Dan dia beli tanah ayah saya. Rahman bukan cuma pakai. Dia aktif, diam-diam jual. Simpul dingin kemarahan di perut saya mengeras jadi titik berlian keras amarah. Saya tinggalkan kafe, pikiran berpacu. Saya butuh detail. Saya jalan 2 blok ke kantor pengadilan Kabupaten Bayur, gedung botolelah yang muat semua kantor pemerintahan. Saya ke bagian perencanaan dan zonasi, jantung berdegup ritme terkendali. Saya dekati petugas,
wanita moto lelah nomo Brendo. Halo, koto saya, senyum kecil tak berbahaya. Saya mahasiswa pasca sarjana buat makalah soal gentrifikasi pedesaan. Saya harap bisa lihat rencana pengembangan usulan untuk zona ekspansi selatan kota. Brendo desah. Permintaan jelas beban rutinitas paginya, tapi dia patuh, keluarkan peta zonasi besar dan tunjuk jari pendet. Ekspansi lewat sini. Proposal aktif satu-satunya sekarang proyek rumah Darmawan di sono. Jarinya istirahat di tanah 7, tanah soyo. Peta tunjuk tanah berbatasan area jalan dan utilitas baru, buat properti premium. Wah, koto soyo, pura-pura minat akademis. Proyek besar. Kamu tahu nilai tanah sebesar itu? Dia angkat bahu. Bukan urusan soyo, tapi dengan zonasi baru, tanah di sono harga premium. Soyo dengar tawaran Darmawan di atas rep 13 miliar. Rep 13 miliar. Angko curi napas soyo. Ini bukan soal uang judi lagi. Ini pencurian besar, perampokan warisan soyo, jumlah yang ubah hidup yang mereka coba curi di depan moto. Soyo ucap terima kasih Brendo dan pergi. Pikiran soyo pusaran perhitungan. Soyo butuh bukti. Soyo butuh lihat opo yang Rahman kirim. Kembali di kamar tamu tenang, Soyo jalankan fase berikut rencana. Soyo buat email baru atas nomo Jessica Albrian dan susun pesan hati-hati. Ke perencanaan at Kabupaten Bayur, go, it dari J. Albrian at geovistain.com. Follow up sketsa awal situs untuk proyek Darmawan Rev 2547. Kepodo yang terhormat. Saya surveyor Geovista Engineering yang dikontrak penilaian awal proyek rumah Darmawan Rev, odo ketidaksesuaian data elevasi yang diberikan. Tolong kirim salinan rencana situs awal dan sketsa yang diajukan perwakilan penjual, Pak Rahman Santoso, untuk tanah 7. Ini bantu kami perbaiki di pihak kami sebelum survei resmi mulai. Terima kasih. Hormat, Jessica Albrian, Geovista Engineering. Nomor referensi palsu. Perusahaan palsu dan Jessica tak odo, tapi kedengar resmi, membosankan, birokratis cukup masuk akal. Soyo kirim. Kurang dari sejam, balasan masuk inbox. Lampir bluff. Soyo buko. Itu dia sketsa gambar tangan kasar cul-de-sac dan baris rumah digambar atas garis tanah ayah. Di sudut bawah huruf blok arogan Rahman, diberi label properti Santoso. Potongan puzzle terakhir pasang dengan telepon. Soyo keluar ke halaman belakang privasi, telepon kantor pendaftar tanah kabupaten. Kantor pendaftar. Ini Susan. Halo Susan, koto Soyo, suara tenang. Soyo telepon verifikasi info kepemilikan tanah 7 atas nomo Chandra Rahmadani. Soyo dengar ketik keyboard. Oke, odo di sini. Dipegang terus Chandra Rahmadani. Dan siapa penerima trust itu? Penerima terdaftar putrinya, Linom Sari, yang ambil kendali penuh saat ulang tahun 25. Terima kasih, koto Soyo, hati melambung kemenangan kecil. Bisa kasih tahu odo gadai atau transfer baru atas properti itu? Ketik lagi. Lihat. Tak odo gadai. Odo surat kuoso diajukan 3 bulan lalu. Darah Soyo dingin. Surat kuoso untuk siapa? Memberi Pak Rahman Santoso wewenang penuh bertindak atas nomo trust dalam semua urusan termasuk penjualan aset. Ditandatangani istri yang tersisa Siti Rahmadani. Itu dia pengkhianatan, disahkan notaris dan didaftar kabupaten. Ibu bukan cuma diam, dia konspirator aktif. Dia ambil peno dan tanda tangani warisan ayah Soyo. Tanda tangani masa depan Soyo ke monster itu. Pemalsuan koto salah. Ini pengkhianatan jauh lebih dalam. Dia rela beri senjata rampok putrinya sendiri. Amarah yang cuci Soyo begitu murni, begitu mutlak.
Rasanya seperti damai. Ancaman keraguan terakhir. Kilatan harapan terakhir untuk Ibu padam. Tak ada yang tersisa diselamatkan. Hanya rencana. Saya kembali ke rumah, naik ke kamar, tutup pintu. Saya keluarkan ponsel dan susun email baru. Ini ke alamat nyoto, pengacara saya di Jakarta. Ke eko@ekawijaya, com dari Lino, Sari @gmail, com. Subjek, Urgent Ville Terus Tanah Rahmadani. Lino. Sudah terjadi. Pembeli rumah Darmawan, pengembang lokal. Mereka coba jual tanah saya secara curang. Saya konfirmasi surat kuasa palsu di daftar kabupaten, ditandatangani Ibu Siti Rahmadani dan Rahman Santoso. Bekukan sekarang. Ajukan sito jaminan ke pengadilan Kabupaten Bayur segera. Kirim surat henti dan larang ke Rahman Santoso di alamat ini. Kirim pemberitahuan hak unggul ke Arif Darmawan di Darmawan Humes. Saya mau penjualan dibekukan. Saya mau judul dikabutkan dan selesai hari ini. Beri tahu pemilik sah sudah pulang. Lino. Saya kirim. Rasa tenang mendalam turun atas saya. Tembakan pertama dilepas. 10 tahun saya hantu. Dihapus dari rumah dan keluarga ini, dokumen hukum yang segera mendarat di meja mereka deklarasi saya bukan cuma nyoto, tapi saya yang berkuasa sekarang. Perang tak lagi diam, dan mereka tak tahu datang. Ledakan datang jam pukul 14.17. Saya tahu waktu tepat karena duduk di kamar, pandang jam laptop, tunggu. Saya habiskan hari dalam animasi suspensi. Setiap saraf berdenyut antisipasi. Saya dengar Ibu dan Rahman datang pergi, suara mereka redup tegang. Mereka tahu odo yang salah, tapi tak tahu opo. Mereka seperti binatang rasakan perubahan tekanan udara sebelum badai. Lalu dering telepon rumah gila. Bunyi kuno menusuk. Saya dengar langkah berat Rahman, lalu suara redupnya. Mulai rendah bingung, lalu cepat jadi raungan amarah murni tak terkendali. Apa maksudmu? Judul dikabutkan. Sito jaminan. Apa itu? Jedo. Siapa Eko Wijaya? Tak pernah dengar. Jeda lebih panjang lalu raungan yang getarkan lantai. Darmawan mundur. Kesepakatan itu sudah final. Saya dengar telepon dibanting ke ceradle cukup keras retak plastik. Langkah menggelegar lewat rumah. Pintu depan dibuka lempar, lalu dibanting tutup. Seluruh rumah seolah gemetar. Mesin mobil meraung hidup dan ban berdecit di jalan kerikil saat dia cabut ke jalan. Keheningan turun. Keheningan terluka berdengung. Ini momen saya. Saya turun. Ibu berdiri tengah dapur, tangan tekan pipi, wajah pucat sot. Dia angkat pandang saat saya masuk, moto lebar mencari, horor bangun di dalam. Dia tak tahu detail, tapi tahu bencana ini pertanda nomo saya. Saya tak koto opo. Saya jalan ke meja dapur dan taruh 2 lembar kertas yang saya cetak tadi. Saya letakkan berdampingan, ratakan di permukaan kayu aus. Satu salinan trust ayah, halaman jelas nyatakan saya satu-satunya penerima tanah 7. Lain surat kuasa yang dia tanda tangani, salinan dikirim kantor pengacara saya, dari catatan kabupaten. Dia pandang kertas, napas pendek gemetar. Kenapa, Bu? Tanya saya. Suara pelan, tanpa panas yang saya rasakan dalam. Dingin, klinis. Kenapa kamu tanda tangani dokumen beri Rahman kuasa atas trust yang bukan hakmu beri? Pertanyaan itu pisau bedah, geser lewat pertahanannya. Saya tak, gagapnya, moto loncat antara kertas dan wajah saya. Rahman urus dokumen. Dia bilang cuma formalitas untuk urus pajak tanah. Kita berdua tahu itu bohong, kata saya, suara tak goyah.
Saya ketuk jari ditanda tangannya di bawah surat kuasa. Goyang, tiruan pucat tulisan tangan rapi biasanya, tanda tangan hati nurani bersalah. Saya bayar pajak tanah itu 4 tahun dari rekening sendiri. Kamu tahu. Jadi, saya tanya lagi. Kenapa kamu tanda tangani? Saat itu dia patah. Topeng istri martir runtuh, tinggal ketakutan mentah egois. Air mata mengalir, isak sobek dari tenggorokan. Kamu tak paham, jeritnya, suara pecah. Kamu tak tahu seperti opo. Utang. Dia punya banyak utang. Kreditur telepon terus. Dia bilang kita akan kehilangan rumah ini. Lino, rumah ini. Dia bilang jual hutan tak berguna itu satu-satunya jalan keluar. Dia bilang terbaik untuk kami. Saya koreksi, suara seperti es. Cara termudah baginya cairkan warisan ayah untuk selesaikan masalah sendiri. Itu untuk kita, masa depan kita, jeritnya, cengkeram pinggir meja seperti pelampung. Tak odo kita, koto soyo, dan finalitas di koto soyo dinginkan soyo. Odo kamu dan dia, lalu soyo. Putri yang warisannya kamu coba jual lebih 13 miliar. Kepalanya tersentak, mata lebar sot. Bagaimana kamu soyo anak ayahku? Bu, soyo teliti. Soyo dorong kertas lain ke meja. Cetakan dari situs hukum dengan paragraf disorot. Di bawah perbandingan samping. Tanda tangan hukum sempurna ibu dari Simdan yang gugup kecil di surat kuasa. Pengacara saya punya nama untuk ini. Disebut pengalihan curang. Dokumen ditandatangani di bawah pura-pura palsu untuk pindah aset secara melawan hukum. Saya juga minta pemeriksa dokumen forensik lihat tanda tangan. Dia sebut tanda tangan tekanan ditulis orang tahu yang dilakukan salah. Dia bilang sangat meyakinkan di pengadilan. Bohong mulus, ditenun dari benang kebenaran. Saya tak bayar pemeriksa, tapi pengacara pakai kata tepat itu. Efek menghancurkan. Seluruh warna hilang dari wajah ibu, istilah hukum, analisis resmi. Bahasa yang tak dia bicara, tapi kekuasaannya dia pahami insting. Dia tak lagi cuma bertengkar dengan putri. Dia dituduh kejahatan serius. Postur seluruhnya berubah, belas kasih diri menguap, diganti teror memohon gila. Dia raih lewat meja, tangan gemetar coba pegang lengan Soyo. Soyo tarik. Lino, tolong, bisiknya. Koto tersedak air mata. Tolong jangan. Jangan ke polisi. Kalau ini keluar, kalau kamu bawa ke polisi, dia kehilangan segalanya. Dia bisa dipenjara. Kita kehilangan rumah. Semua yang kita punya. Dia pandang Soyo, mata memohon belas kasih yang tak pernah dia tunjukkan. Dia memohon masa depan pria itu, hidup yang mereka bangun atas fondasi ingatan ayah dan masa kecil Soyo yang dicuri. Dia minta Soyo telan ketidakadilan terakhir, korbankan diri di altar mereka sekali lagi. Soyo pandang mata penuh air matanya, dan rasakan tak odo. Tak belas kasih, tak amarah, hanya ruang kosong luas tempat cinta putri dulu odo. Hantu gadis 19 tahun dengan guci pecah di kakinya berdiri samping Soyo, dan kami bicara satu suara. Bagaimana dengan yang dia ambil dari Soyo? Pertanyaan menggantung di dapur sunyi. Tuduhan akhir tak terjawab. Soyo tak tunggu jawabannya. Soyo berbalik dan keluar ruangan, tinggalkan dia sendirian dengan bukti pengkhianatannya. Kertas di meja seperti vonis mati. Soyo tahu dia akan datang untuk Soyo. Setelah tinggalkan ibu menangis di dapur, Soyo langsung naik, rasa pasti dingin mengendap di tulang. Badai pecah, tapi petir masih datang. Dia pasti mengemudi kemono pun menggelegak, coba pahami jargon hukum yang baru hancurkan gajinya. Dia pasti telepon Arif Darmawan, yang dingin beri tahu kesepakatan of pending penyelesaian sengketa judul,
Lalu amarahnya temukan target sejati akhir, Soyo. Persiapan segalanya. Soyo duduk di meja kecil kamar, posisi laptop agar webcam built-in punya pandangan lebar jelas pintu dan sebagian besar ruangan. Soyo buka aplikasi konferensi video dan mulai rapat privat baru hanya Soyo peserta. Lalu tekan rekam. Lampu hijau kecil samping lensa kamera berkedip. Siapa pun masuk, akan kelihatan seperti panggilan video hidup. Soyo pasang earphone, hubungkan laptop, dan telepon pengacara. Eko, bagian ini harus nyoto. Dia tahu, kata Soyo, suara rendah stabil saat dia jawab. Pemberitahuan hukum sudah disampaikan. Dia keluar badai. Ibu. Dia akui tanda tangani surat kuasa di bawah tekanan. Bagus, Lino. Suara Eko tenang, profesional, jangkar di badai yang Soyo panggil. Itu kuatkan kasus perdata kita sangat. Sekarang, yang paling penting keselamatanmu. Odo tempat lain kamu bisa pergi. Hotel? Belum, kata Soyo, moto tetap di pintu kamar tertutup. Dia belum selesai. Soyo rasa dia akan eskalasi. Dia lihat ini serangan pribadi, bukan hukum. Dia butuh tegakkan kendali fisik kembali. Itu perhitungan darah dingin, risiko yang Soyo tahu harus ambil. Ayah tinggalkan benteng hukum untuk Soyo. Tapi untuk hancurkan Rahman sepenuhnya, Soyo perlu umpan dia serang fisik di tanah benteng itu. Soyo butuh kejahatan yang tak bisa diabaikan sebagai urusan keluarga. Lino, Soyo harus sarankan lawan ini, Eko koto, suara tegang khawatir. Perintah larangan hanya kertas. Soyo potong. Tak akan hentikan dia. Bukan pertama kali. Soyo butuh sesuatu tak terbantahkan. Sesuatu yang Pak Haris tak bisa abaikan. Sebelum dia debat, Soyo dengar. Bunyi mesin mobil potong tiba-tiba. Banting pintu mobil. Langkah berat gila di jalan kerikil. Pintu depan rumah dibuka dengan kekerasan banting ke dinding dalam. Itu dia, bisik Soyo ke telepon. Jogo saluran terbuka. Jangan tutup. Hanya dengar. Suara Rahman raungan primal mentah dari bawah. Bunyi binatang terpojok, bunyi yang Soyo ingat satu dekade lalu, tepat sebelum guci pecah. Langkah berat hantam tangga. Pintu Soyo dikunci, tapi Soyo tahu tak tahan. Kenop pintu digoyang keras. Lalu bahu berat hantam kayu. Sekali, dua kali, podo benturan ketiga, kayu sekeliling kunci pecah dan pintu terbang terbuka, banting ke dinding. Rahman berdiri di sono, wajah topeng ungu amarah, dodo naik turun, moto merah liar. Dia lihat Soyo di meja, earphone di telinga, layar laptop menyolo. Dengan siapa kamu bicara? Semburnya, menyusup masuk ruangan. Itu pengacaramu yang hancurkan hidupku. Soyo tak jawab. Hanya pandang dia, jantung hantam tulang rusuk, wajah Soyo harap topeng tantangan tenang. Pelan Soyo cabut earphone, biarkan jatuh. Suara Eko jauh khawatir. Lino, kamu di sono? Menetes dari situ. Itu semua konfirmasi yang dia butuh. Dia melompat lewat ruangan. Dia tak raih laptop. Dia raih Soyo. Tangan menyambar, ketuk ponsel Soyo yang di meja samping laptop ke lantai. Sebelum Soyo reaksi, dia angkat sepatu kerja berat dan injak dengan bunyi hancur kaca dan plastik mengerikan. Ponsel Soyo hancur. Dia potong Soyo, isolasi Soyo. Kamu pikir kamu pintar sekali, desisnya. Wajah inci dari Soyo, napas asam amarah dan whisky. Pulang ke sini, kibarkan pengacara Jakarta mewahmu. Ini rumahku, keluargaku, uangku. Bukan uangmu pernah, kata Soyo, suara hampir bisik. Itu tanah ayahku. Sebut ayah jadi percikan akhir. Wajahnya berkerut, tangan terangkat,
tangan Somo yang sambut saya pulang. Dia tampar keras pipi Somo. Kekuatan patahkan kepala saya ke belakang dan ledakan cahaya putih meledak di belakang mata. Sakit langsung, api dalam menyebar. Tapi lewat sakit, pikiran tunggal kemenangan menyolo. Saya dapat kamu. Lampu hijau kecil di laptop masih nyolo. Kamera masih rekam. Sudah lihat segalanya. Masuk paksa, hancur properti saya, serangan. Dia berdiri atas saya, terengah, seolah harap saya menangis atau meringkuk. Saat saya hanya pandang balik, pandangan aneh muram di mata. Sepertinya buat dia gelisah. Dia mundur, amarah kempis sedikit jadi tatapan murka kasar. Kamu jangan halangi jalanku, geramnya. Ini selesai. Dia berbalik dan hantam keluar ruangan, tinggalkan pintu rusak tergantung engsel seperti bendera menyerah. Saya tunggu sampai dengar pintu depan dibanting lagi dan mobil cabut jalan masuk. Pipi saya terbakar. Telinga berdengung dan tangan gemetar tak terkendali. Tapi saya tak hancur. Saya selesaikan pekerjaan. Saya raih laptop. Gerakan kaku. Saya hentikan rekaman. File video simpan di desktop. Ikon kecil muat-muatan nuklir. Saya langsung lampir ke email baru ke Eko. Subjek, bukti, serangan jam pukul 20.43. Eko. Dia lakukan persis yang saya bilang. Video lampiran dari webcam laptop saya. Tunjuk Rahman Santoso masuk paksa kamar terkunci saya, hancur properti pribadi saya, dan pukul saya. Saya aman untuk sekarang. Dia tinggalkan tempat. Ajukan perintah perlindungan darurat besok pagi. Ini bukti untuk gugatan perdata. Dan sekarang untuk kriminal. Lino. Saya kirim. Lalu buka email baru. Ini butuh waktu susun. Alamat yang saya hafal 1 dekade lalu. Polres Kabupaten Bayur. Subjek, kasus Lomo 38O91. Rahmadani, 10 tahun lalu. Bukti baru. Pak Haris 10 tahun lalu. Saya datang minta bantuan setelah insiden dengan ayah tiri. Rahman Santoso, kamu bilang bukti tak cukup lanjut. Saya tulis hari ini beri bukti itu. File video lampiran direkam malam ini di rumah ibu. Tunjuk Rahman Santoso terobos kamar saya dan serang saya. Ini bukan urusan keluarga. Ini kejahatan. Saya harap kamu lakukan tugas kali ini. Lino Sari. Saya lampir file video dan kirim. Keheningan di rumah mutlak. Saya duduk di gelap, satu-satunya cahaya dari layar laptop. Pipi berdenyut saksi harga kemenangan ini. Saya tak tidur. Hanya duduk tunggu. Jam pukul 3.14, nodo dering laptop. Lonceng generik yang tak pernah saya ganti. Potong keheningan. Panggilan video masuk nomor tak dikenal. Saya jawab. Wajah pria muncul layar, bergerain cahaya rendah kantornya. Lebih tua, lebih abu, lebih berat, tapi saya kenal langsung. Pak Haris. Dia kelihatan lelah dan sangat tak bahagia. Dia bersihkan tenggorokan. Bu Sari, katanya, suara rendah serak. Tak minta maaf. Tak tanya saya baik. Dia pria terpojok kebenaran tak bisa abaikan lagi. Saya sudah tinjau file video yang kamu kirim, lanjutnya, moto tolak pandang saya lewat layar. Jeda panjang berat. Kami ambil ini sangat serius. Kami sedang lihat buka kembali file aslimu 10 tahun lalu. Telepon dengan Pak Haris awal, bukan akhir. Ini retak bendungan, dan di cahaya pagi berikut, saya mulai arahkan banjir. Rumah sunyi tak wajar. Rahman tak kembali. Ibu hantu, bergerak ruangan tanpa suara, wajah topeng pucat teror. Dia tak bicara saya, dan saya tak beri kata hibur.
Tak ada lagi yang tersisa dikatakan di antara kami. Kami di pihak perlawanan perang yang dia bantu deklarasikan. Saya habiskan pagi panggilan video aman dengan Eko Wijaya, pengacara Jakarta saya. Wajahnya tajam fokus di layar, pemandangan kompeten dan kendali sambutan. Kami tak diskus apakah bertindak. Kami finalisasi arsitektur tepat penghancuran hukum yang akan kami lepas. Petisi siap ajukan, Eko Koto, suara tajam. Saya bagi jadi 4 tuduhan utama. Pertama, tindakan judul tenang atas tanah 7. Ini minta pengadilan deklarasikan resmi dan publik kamu pemilik sah tak terbantahkan. Hapus semua klaim lain. Fondasi. Kedua, pengalihan curang, khusus sebut surat kuasa. Kami tuduh ibumu dipaksa atau sengaja ditipu tanda tangani dokumen tak punya hak otorisasi untuk tujuan curang penerima terus satu-satunya. Ketiga dan keempat. Dia tarik napas. Serangan dan penganiayaan serta sengaja timbulkan tekanan emosional. Video jadi pondasi tuduhan serangan. Klaim tekanan emosional lebih sulit, tapi kesaksianmu soal tahun kendali finansial dan intimidasi dikukuhkan bukti dia jual properti kamu ciptakan pola kuat. Itu indah, mesin hukum dingin logis brutal. Seluruh sejarah kacau sakit saya distilasi jadi 4 tuduhan bisa dituntut. Ajukan, Koto saya. Ajukan semuanya. Siang, selesai. Sejam kemudian, Eko telepon lagi. Seorang deputi baru layani Rahman Santoso panggilan di kafe lokal. Dia bilang, dia resmi diminta interogasi siang ini soal tuduhan serangan. Gugatan perdata disampaikan bersamaan. Dia akan punya hari sangat buruk. Senyum kecil muram sentuh bibir saya. Gambar Rahman, rojo kecil dunianya, diantar panggilan petugas seragam di tempat umum, sangat memuaskan. Bisik akan mulai. Fasade kontraktor lokal terhormat mulai runtuh. Pengadilan gerak lebih cepat dari duga, didorong bukti video kejahatan kekerasan. Hakim beri perintah larangan sementara darurat sore hari. Kurir pengadilan antar dokumen ke rumah. Ibu terima, tangan gemetar begitu keras hampir tak bisa tanda terima. Perintah luas. Secara hukum larang Rahman hubungi saya, datang dalam 500 meter dari saya, dan paling penting, berikan injunksi segera atas asetnya, bekukan. Dia dilarang jual, pindah, sembunyi, atau buang properti nyoto atau aset finansial besar pending hasil sidang perdata. Dia terperangkap. Jalur kaburnya, jual tanah saya bayar utang, kini diblokir hukum. Langkah berikut rakit gunung bukti yang akan kubur dia. Kantor Eko kirim link aman unggah bukti untuk pengajuan pengadilan. Saya duduk di laptop dan mulai bangun kasus potong demi potong metodis. Bukti rekaman video tanggal 2 Oktober. Pusat. Saya tonton sekali lagi. Wajah saya topeng dingin. Pintu pecah. Wajah marah berkerutnya. Bunyi hancur ponsel di bawah sepatunya. Bunyi tampar tajam saat tangan bertemu pipi. Lebih buruk dan lebih menghukum dari ingatan. Bukti, wasiat terakhir Chandra Rahmadani dan sertifikat tanah 7. Tindakan perlindungan akhir ayah, perisai hukum yang dia tempuh untuk saya tahun lalu. Bukti, surat kuasa curang. Tanda tangan ibu, goyang kecil di bawah halaman, bukti kelemahan dan paksaannya. Bukan lagi simbol pengkhianatan. Kejahatan bisa dituntut. Bukti perjanjian pembelian rumah Darmawan. Persona surveyor, saya bayar lagi. Asisten junior panik di kantor perencanaan jawab email lanjutan soal proyek dibatalkan tak sengaja kirim seluruh file, termasuk perjanjian pembelian antara Rahman Santoso dan Arif Darmawan. Harga odo hitam putih, rep 13 miliar. Bukti pencurian besarnya ditandatangani dan pertanggal. Bukti peta zonasi Kabupaten Bayur. Dokumen resmi tunjuk zona ekspansi perumahan baru berbatasan langsung tanah saya,
buktikan nilai strategis besar dan beri motif jelas penjualan curang. Tapi saya belum selesai. Tawaran Darmawan rep 13 miliar berdasarkan opo yang dia bisa bayar penjual putus oso curang. Saya mau tahu nilai tanah sejati. Saya tak akan biarkan mereka tentukan harga warisan sendiri. Saya bayar penilai komersial independen dari Semarang, pria bernama Pak Gable, tak ada ikatan dengan bayur atau ekosistem korup kecilnya. Dia datang 2 hari kemudian, pria tinggi pendiam dengan alat ukur dan drone. Saya temui di pinggir properti, pertama kali injak sejak remaja. Udara di bawah kanopi pohon jati tua sejuk bau tanah basah dan daun busuk. Itu tempat suci ayah. Saat Gable kirim drone berdengung atas puncak pohon dan jalan perimeter dengan laser ukur, saya rasakan hubungan mendalam dengan pria yang beli tanah ini, bukan hanya investasi, tapi karena lihat keindahannya. Gable pergi berjam. Dia kembali ke truk, hitung di laptop, lalu beri binder cetak di segel resmi. Ini properti luar biasa, Bu Sari, katanya, suara hormat. Kedekatan dengan pengembangan utilitas dan jalan baru tingkatkan nilai jauh di atas luas hektar sederhana. Saya tunggu dia pergi sebelum buka binder. Saya lewati metodologi, penjualan banding, analisis topografi, lalu temukan di halaman akhir bawah huruf tebal tak ambigu. Nilai pasar wajar per 5 Oktober 2025. Rep 17 miliar. Saya ambruk ke batang kayu jatuh, binder berat di pangkuan. Angko berkilau di cahaya matahari bercak. Bukan cuma soal uang. Validasi. Ukuran objektif sejati opo yang mereka coba curi. Mereka bukan cuma coba bayar utang sedikit. Mereka coba curi masa depan, warisan ayah, dan keamanan hidup yang dia rencana untuk saya. Mesin hukum kini bergerak penuh. Bukti besi, dan saya baru tingkatkan nilai terdokumentasi pencurian yang dicoba 1/4 miliar lebih. Perang jauh dari selesai, tapi saya sudah rebut tanah tinggi, perkuat posisi, dan siapkan panggung penyerahan tanpa syarat mereka. Sidang awal tak di ruang sidang kayu megah, tapi ruang konferensi steril berlampu neon di gedung pengadilan kabupaten. Dirancang kurang menakutkan, tempat pengacara debat mosi dan sajikan bukti awal sebelum hakim. Tapi bagi orang di meja, rasanya seperti ruang operasi keluarga akan dibedah. Saya duduk samping Eko, yang terbang dari Jakarta. Dia gambar ketenangan profesional kompos, berkas rapi tumpukan tangguh. Di seberang meja Rahman dan pengacara pengadilan yang ditunjuk, pria kelihatan tergesa selalu kewalahan. Ibu duduk beberapa kaki dari mereka, sendirian. Dia dipanggil saksi kedua pihak. Kelihatan kecil rusak, kulit warna kertas lomo. Tujuan sidang hakim tinjau bukti perintah larangan dan pembekuan aset. Pengacara Rahman argumen itu salah paham keluarga sederhana, sengketa warisan yang dibesar-besarkan. Dia lukis Rahman suami baik hati coba kelola urusan keluarga istri. Lalu giliran Rahman bicara. Dia sudah dilatih. Pakai baju terbaik minggu, suara rendah hormat. Gambar pria teraniaya. Yang mulia, mulainya, moto tetap hakim. Saya cuma kontraktor sederhana. Tak tahu banyak soal hal hukum, trust dan lain. Istri saya, Siti, dia urus semua dokumen. Dia datang khawatir tagihan, jaga rumah. Dia isyarat ke ibu, sapuan tangan murah hati. Dia bilang suami pertama tinggalkan tanah ini dan dia berhak jual. Dia yang tanda tangani kertas, surat kuasa, semuanya. Saya cuma lakukan yang istri minta, coba bantu keluarga. Saya tak pernah lakukan apapun kalau tahu. Kalau tahu tak benar. Dia balik pandang ibu. Wajah topeng kesedihan pengkhianatan. Dia tanda tangani semuanya. Saya hanya bertindak atas wewenangnya. Saya pantau wajah ibu. Sesaat kelihatan bingung, seolah tak proses koto-koto dia ucap.
Lalu gelombang pemahaman lambat mengerikan cuci wajahnya. Darah hilang dari wajah, tinggalkan bibir garis pucat tak berdarah. Dia bukan cuma bohong. Dia eksekusi dia. Dia ambil seluruh beban kejahatan bersama mereka dan metodis, bedah letakkan di bahu ibu. Dia tawarkan ibu sebagai korban selamatkan diri. Tangan ibu yang memilin sapu tangan di pangkuan diam bahu merosot. Bukan runtuh sinematik dramatis. Runtuh internal pelan. Cahaya di matanya padam. Saat itu, dia benar-benar sendirian. Pelindungnya, pria yang dia korbankan putri sendiri, baru balik dan telan dia tanpa pikir 2 kali. Dia pandang pria itu, ekspresi bukan amarah, tapi kesedihan mendalam tak berdasar. Saya rasakan tak odo. Saya duga rasakan lonjakan kemenangan pembalasan, percikan kepuasan lihat dia akhirnya hadapi konsekuensi pilihannya. Tapi tak odo. Seperti lihat bangunan hancur sendiri. Kesimpulan logis tak terhindarkan desain cacat. Dia bangun hidup atas fondasi ketakutan dan penyangkalan. Dan kini semua runtuh. Saya tak senyum. Tak menangis. Hanya amati doto dan catat hasil. Hakim, wanita cerdas bernama Bu Ali Cecen, pandang dari sandiwara Rahman ke bentuk rusak ibu lalu tumpukan bukti Eko ajukan. Pak Santoso, koto Hakim Chen, suara potong keheningan tegang ruangan. Istri mungkin tanda tangani dokumen, tapi nomor Ando di perjanjian pembelian dengan Darmawan Humes sebagai perwakilan penjual. Sketsa Ando diajukan kantor perencanaan di bawah judul Properti Santoso. Dan Ando, bukan istri, yang serang Bu Sari di video saat dia ungkap skema ini. Jadi, buang fiksi bahwa Ando peserta pasif di sini. Hakim balik pandangan tajam ke Soyo. Pertama kali Soyo rasakan kilatan emosi, energi dingin gugup. Ini dia. Bu Sari, katanya, nodo tak kejam, tapi sangat langsung. Ini tuduhan serius. Ando ajukan ganti rugi, kendali aset berharga, dan mulai rantai peristiwa yang mungkin bawa tuduhan kriminal ke ayah tiri dan mungkin ibu. Saya harus tanya, apa tujuan Ando di sini? Apa tujuan akhir gugatan ini? Pengacara Rahman maju, rasakan kesempatan lukis saya pendendam. Yo, Yang Mulia. Kami semua mau tahu. Apakah ini semua balas dendam argumen keluarga? Ruangan sunyi. Semua moto ke Soyo. Ibu angkat pandang, harapan putus oso samar di moto. Seolah Soyo mungkin masih bilang sesuatu selamatkan dia. Rahman tatap, wajah campur takut dan benci. Eko duduk diam sempurna samping Soyo. Soyo tarik napas, biarkan keheningan gantung lebih lama. Soyo pikir laptop, ponsel, kalung ayah, semua dijual tutup utang judi. Soyo pikir diri 18 tahun. Dibilang barang, ingatan, identitas Soyo cuma barang bisa dicairkan layani pria yang Soyo benci. Soyo pikir bagaimana mereka pandang tanah itu, warisan ayah, dan lihat cuma tumpukan uang. Mereka coba ubah masa depan Soyo jadi aset bayar masa lalu mereka. Soyo pandang langsung bujen, suara jelas stabil, tanpa jejak amarah atau sakit yang bakar Soyo 10 tahun. Tujuan Soyo, koto Soyo, pastikan tak ada lagi yang bisa diubah jadi aset bayar utang seperti Soyo. Jawaban di sidang awal gantung di udara, pernyataan tujuan tak terbantahkan buat pengacara Rahman bisu. Ekspresi Hakim Chen tak terpojok, tapi dia buat catatan kecil di blok hukum lalu pandang bukti yang dikumpul. Sisa sidang formalitas. Eko sajikan dokumen dengan presisi klinis. Video serangan diputar monitor besar. Seluruh ruangan sunyi. Satu-satunya bunyi, audio kecil pintu pecah, raungan marah, dan bunyi tampar tajam mengerikan. Rahman pandang layar, wajah abu. Ibu tak bisa tonton. Dia tutup wajah tangan, bahu gemetar. Vonis akhir disampaikan 2 minggu kemudian.
Datang bukan sidang dramatis, tapi finalitas Henning menghancurkan perintah pengadilan ditandatangani. Transfer sertifikat selesai jam pukul 10.18 pagi Selasa. Saya tanda tangani dokumen di kantor hukum steril di kota tetangga, tanda tangan Teguh jelas. Saat itu, tanah 7, warisan ayah, tak terbantahkan dan sah milik saya. Sisa vonis penghancuran sistematis dunia Rahman. Pengadilan pertahankan perintah larangan, buat permanen. Temukan dia bertanggung jawab serangan, penganiayaan, dan hancur properti saya. Tapi temuan paling signifikan soal tanah. Ringkasan hakim brutal kejelasannya. Dia temukan Rahman terlibat konspirasi sengaja kalkulatif, lakukan penipuan. Pakai posisi percaya dalam keluarga coba cairkan aset yang dia tahu bukan miliknya. Dia diperintahkan bayar ganti rugi, biaya hukum, dan hukuman punitif yang bila gabung jauh melebihi aset yang dia miliki. Dia dalam satu pukul hukum jadi bangkrut. Tuduhan kriminal ikut cepat. Jaksa, bersenjata temuan hakim dan video tak terbantahkan, dakwa Rahman beberapa tuduhan, penganiayaan berat, pemalsuan, dan konspirasi penipuan kawat. Hidup Rahman di kota Bayur selesai. Namanya bukan lagi kontraktor terhormat lokal. Nama penjahat biasa, penipu, dan pemukul istri. Saya rasakan keterpisahan aneh saat berita masuk. Tak odo kegembiraan, tak odo tinju kemenangan. Hanya akhir persamaan panjang kompleks. Saya masukkan variabel kebenaran dan bukti dan ini solusi logis tak terhindarkan. Pertanyaan paling mendesak sekarang opo lakukan dengan tanah. Ponsel bergetar penawaran dari pengembang termasuk Arif Darmawan Malu. Semua dengar penilaian update 17 miliar. Mereka lihat properti premium. Tapi saat saya berdiri di tanah kini, tanah saya lihat wajah ayah di cahaya matahari bercak lewat daun jati, jual ke pria yang akan bulldozer untuk kompleks tanpa jiwa rasanya pengkhianatan. Itu tindakan dagang, hal somo yang Rahman coba lakukan. Saya pilih lain. Saya habiskan seminggu teliti Yayasan Nirlaba di Jawa Tengah dan temukan Yayasan Kepercayaan Komunitas Jawa, organisasi spesialis ciptakan taman umum dan pusat komunitas daerah pedesaan. Saya telepon direktur dan ajukan proposal. Saya jual tanah mereka, bukan nilai appraisal 17 miliar, tapi harga jauh lebih rendah 12 miliar. Satu-satunya syarat kewajiban kontrak pusat komunitas yang dibangun di sono dinamai Pavilion Peringatan Chandra Rahmadani. Mereka kaget, lalu gembira. Kesepakatan final sebulan setelah bayar biaya hukum Eko, besar tapi layak setiap sen. Saya tinggal lobo bersih lebih 6,3 miliar. Cukup. Lebih dari cukup. Bukan cuma uang. Kebebasan. Modal benih hidup baru. Hidup atas syarat saya, didanai warisan yang mereka coba curi. Saya tak mau kembali Jakarta. Kota itu bagian hidup yang saya bangun saat lari. Saya mau bangun hidup yang saya lari menuju sesuatu. Saya taruh peta di layar laptop dan cari tempat campuran kota dan alam, tempat dengan masa depan. Moto mendarat di Malang. Dalam seminggu saya punya agen properti. Dalam 2, saya lihat rumah online. Saya temukan rumah kecil indah modern di lingkungan tenang dekat gunung dengan jendela besar ruang tamu pandang pegunungan. Saya ajukan tawaran, tunai, dan diterima. Babak publik akhir cerita ditulis koran lokal, Kronik Bayur. Artikel di halaman depan bawah lipatan. Seminggu setelah dakwaan Rahman dipublikasi, teman Sma kirim foto. Judul keras. Putri pulang klaim tanah leluhur dari ayah tiri curang. Artikel mulai, sengketa properti tenang meledak jadi penyelidikan kriminal besar. Puncak dakwaan kontraktor lokal Rahman Santoso atas tuduhan serangan dan penipuan. Kasus dibawa anak tiri Miller, Lino Sari, arsitek teknologi yang baru pulang ke Bayur setelah 10 tahun pergi.
Bu Sari berhasil buktikan di pengadilan bahwa Santoso konspirasi jual ilegal sebidang tanah bernilai miliaran yang ditinggalkan ayahnya yang meninggal. Arsitek lanskap terhormat Chandra Rahmadani. Tanah yang Santoso coba jual seharga pecahan nilainya kini dijual Bu Sari ke Yayasan Kepercayaan Komunitas Jawa, yang rencana bangun pavilion peringatan Chandra Rahmadani di situs. Saya baca koto di layar. Tanah leluhur. Secara teknis bukan leluhur, tapi frasa punya bobot, kekuatan. Ubah saya dari anak tiri kesal jadi pewaris sah warisan. Ubah Rahman dari bully keluarga jadi villain cerita klasik, perebut, pencuri, penipu. Itu sematkan kebenaran ke catatan publik. Saya tutup laptop. Tas sudah packing. Perusahaan pindah sudah ambil sedikit barang yang saya kirim dari Jakarta. Di tangan saya pegang 2 dokumen, kontrak penjualan tanah ayah ditandatangani, dan kunci rumah baru di Malang. Hidup di Bayur dan hantu yang huni akhirnya benar-benar masa lalu. Bandara tempat anonim penuh berkah. Lantai mengkilap, pengumuman tak pribadi, sungai orang asing mengalir stabil. Obat sempurna claustrofobia Bayur. Saya lewat jalur keamanan dengan efisiensi praktis mudah. Tas jinjing terasa ringan di bahu. Saya cek 1 koper penuh bukan kenangan rumah masa kecil, tapi pakaian baru saya pesan online dan kirim ke kotak pos lokal. Putus bersih, awal segar. Saya temukan gerbang dan duduk, punggung ke jendela besar pandang landasan. Tak mau lihat lanskap Jawa Tengah lagi. Mau lihat ke depan ke jembatan pesawat yang jadi jalan keluar hidup ini. Saya keluarkan file tipis dari tas. Di dalam kontrak penjualan tanah ditandatangani dan sertifikat rumah baru di Malang. Saya usap jari atas kertas tajam, cap timbul. Lebih dari dokumen hukum. Deklarasi kemerdekaan. Bukti saya bukan cuma selamat, tapi menang. Rasa aneh menusuk belakang leher. Insting primitif diawasi. Pelan saya balik ke polo, pandangan kembali lewat ruang ramai ke dinding kaca yang pisah zona keamanan steril dari dunia luar. Dan di sono dia, ibu saya. Berdiri sisi lain kaca, figur kecil sendirian hilang di kerumunan orang sambut penumpang datang. Tak melambai. Tak coba tarik perhatian. Hanya berdiri, tangan cengkeram tali tas. Wajah potret kesedihan mutlak. Kelihatan seperti hantu-hantui tepi hidup yang tak lagi bagian. Kami pisah beberapa puluh meter dan lembar kaca diperkuat, tapi jarak sejati jurang lebar 1 dekade, digali pengkhianatan dan diam dia pandang langsung saya, moto memohon opo yang tak saya tahu. Pengampunan, pengertian, pembebasan, opopun, saya tak punya beri. Sumur empati untuk dia sudah kering bertahun lalu, tinggalkan sungai kering retak gersang. Saya tahan pandangannya lomo, ekspresi tenang netral sempurna. Tak senyum, tak lambaikan, tak akui. Hanya pandang dan dalam tatapan saya dia pasti lihat finalitas segalanya. Ini bukan jeda. Ini akhir. Bahunya merosot dan dia pandang bawah, main ponsel. Ponsel saya sendiri, baru beli 2 hari lalu, bergetar di saku. Saya keluarkan. Pesan baru dari nomor tak saya simpan, tapi langsung tahu. Hanya 2 koto. Maaf. Saya boco. Terlambat 10 tahun dan miliaran rupiah kurang. Koto wanita yang minta maaf bukan opo yang dia lakukan, tapi opo yang dia hilang. Permintaan maaf lahir konsekuensi, bukan hati nurani. Tak berarti opo. Saya tak hapus pesan. Tak balas. Hanya boco, matikan layar, dan masukkan kembali saku. Saya balik perhatian ke gerbang, agen seragam siapkan boarding, ke masa depan. Ibu dan permintaan maaf kosong telatnya kini di belakang, sisi lain kaca. Kami sekarang undang penumpang zona 1 mulai boarding untuk penerbangan ke Malang. Itu saya. Saya berdiri, gantung tas bahu.
Saya jalan ke gerbang. Langkah stabil yakin, serahkan tiket agen, tiket satu arah ke hidup sendiri. Saat jalan turun jembatan pesawat, tak pandang belakang. Temukan kursi jendela dan duduk. Dengung pesawat nyanyian pengantar tidur mekanis menenangkan. Pintu tutup. Demonstrasi keselamatan mulai. Pesawat mundur dari gerbang. Saat taksi ke landasan, saya lihat dia sekali lagi terakhir. Figur kecil buram masih berdiri dekat kaca, awasi pesawat yang bawa pergi potongan terakhir hidup lamanya. Lalu mesin meraung. Pesawat maju, gelombang akselerasi tekan saya ke kursi. Guncangan landasan ganti ringan mustahil, menyenangkan saat kami angkat ke udara. Hamparan sawah hijau dan jalan desa tidur Jawa Tengah jatuh di bawah. Saya tak cari rumah. Tak cari tanah tempat pavilion ayah akan segera berdiri. Saya awasi semua mundur sampai jadi abstraksi, pola di peta. Pesawat miring, belok barat dan naik lewat selimut awan abu tebal. Sesaat dunia luar opak putih tak berfitur, lalu kami tembus. Cahaya matahari brilian murni banjiri kabin. Atas awan, langit biru dalam tak berakhir mustahil. Saya sandar kepala ke kursi dan tutup mata. Beban yang saya bawa di dodo 10 tahun. Simpul dingin keras amarah dan ketidakadilan hilang. Tak diganti kegembiraan atau kebahagiaan. Diganti sesuatu jauh lebih berharga. Tak odo. Kekosongan mendalam indah, papan bersih. Saya tak bawa amarah. Tak bawa dendam. Tak bawa utang masa lalu. Pertama kali sejak gadis kecil. Saya bawa tak odo sama sekali. Saya hanya lino dan saya bebas.